Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Dika Saputra akan membahas hasil perhitungan dari eh, ETS Ekonomi Teknik kelas C. Untuk yang pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Berikut ini ada cash flow-nya. Ini menunjukkan panah naik dikarenakan sang nasabah ini mendapatkan modal usaha barunya dengan suku bunga 8%. Kemudian ditanyakan eh, berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga ini. Diketahui P-nya 7.500.000, kemudian bunganya 8% per tahun, dan waktunya 3 tahun. 7.500.000 dikali F per P, 8%. Ini bunganya, 3 ini waktunya. Sehingga hasilnya 9.447.840 rupiah. Lanjut ke nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta rupiah, maka hitunglah A cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B tingkat suku bunga per bulan, C tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Di sini ini belum diketahui ya. Jadi untuk panah ke atas ini dia meminjam dan mendapatkan uangnya 1 juta rupiah. Kemudian di sini nasabahnya akan membayar rutin selama 12 bulan. Panahnya ke bawah dikarenakan eh, mengeluarkan eh, uang keluar. Untuk A, cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan. Jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu 12 bulan. Untuk mencari cicilan pokok, saya mengenai pinjaman dibagi jangka waktu. Dari uang yang didapatkan 1 juta rupiah itu dibagi dengan 12 bulan tenor pinjaman dia. Mendapatkan hasil 83.333 rupiah. Untuk yang B, tingkat suku bunga per bulan hanya sama dengan diketahui A sama dengan 83.333, B-nya 1 juta rupiah, dan N 12 bulan. A sama dengan P, A per P, I, N. 83.000 sama dengan 1 juta kali A per P, I, 12. Ini bulannya selama dia yang mau dibalikin. A per P, I, 12 sama dengan 0,083, sehingga I-nya 0,5% per bulannya. Saya mendapatkan 0,5% dari ini. Jika dilihat dari tabel bunga A per P periode 12, yang paling mendekati itu bunganya ya ini 0,5%. Untuk tingkat suku bunga nominal per tahun dan suku bunga efektif per tahun, I sama dengan 0,5%, N-nya 12 bulan. Untuk bunga nominalnya ini 0,5% dikali 12 dengan hasil 6%. Untuk bunga efektifnya dengan rumus 1 plus 0,005, ini 12-nya kan 1 tahun, 1, 0,06 sama dengan untuk dijadikan persen, jadi 6,1% per tahun. Selanjutnya nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I-nya 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV, Net Present Value, dari nilai A metode sekarang atau biasa disebut present worth, atau B metode nilai deret seragam annual worth.
Perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Untuk mesin A, ongkos atau biaya awalnya senilai 45 juta rupiah. Biaya tahunan 8 juta, turun mesin setiap 2 tahun. Untuk mesin A dia tidak ada. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A menghabiskan 2,5 juta. Nilai sisanya dari mesin A yaitu 5 juta dengan kisaran umur 12. Dan untuk mesin B, ongkos biaya awalnya sekitar 29 juta, ongkos biaya tahunannya 9 juta, turun mesin setiap 2 tahun 2 juta, turun mesin setiap 3 tahun dia tidak ada, nilai sisanya 3 juta untuk umur 6. Lanjut, untuk A, metode nilai sekarang present worth dari mesin A. Ini biaya awalnya ya P. Terus A2 ini 2.500.000, biaya setiap 3 kali ini berlaku kelipatan dengan bunga I-nya 15%. Ongkos biaya awal min 45 juta dikarenakan pengeluaran di awal tadi. Terus ongkos biaya tahunan min 8 juta, P per A. Ongkos biaya tahunan min 8 juta, P per A, 15%, 12 ini waktunya. Sama memperoleh hasil minus 41.924.800 rupiah. Turun mesin ketiga min 2.500.000, P per F, 15%, 3. Ini F ini dikarenakan menjadi pengeluaran tahun yang akan datang. Memperoleh minus 1.643.790 rupiah. Turun mesin akhir tahun ke-6 juga sama dengan hasil minus 1.080.820 rupiah. Turun mesin akhir tahun ke-9 dengan 9 periode memperoleh hasil minus 710.655. Begitu juga dengan turun mesin akhir tahun ke-12 memperoleh hasil minus 467.267,5 dengan nilai sisa ini ada uang, makanya enggak min, dengan hasil 305.500 rupiah. Dengan present worth mesin A minus 90.521.832,5. Lanjut untuk mesin B. Di sini ini ya, harus membeli 2 mesin B dikarenakan untuk menyamakan periode dengan mesin A. Ongkos atau biaya awal 1 ini minus 29 juta rupiah. Ongkos awal biaya 2 minus 29 juta rupiah kali P per F dengan bunga 15% dengan 6 periode 6 sama dengan memperoleh hasil minus 12.537.512. Untuk turun ongkos tahunan, ongkos atau biaya tahunan minus 9 juta kali P per A dengan bunga 15%
dengan hasil 48.785. Untuk turun mesin kedua minus 2 juta paper F dengan bunga 15%, 2. Oh, ini dikarenakan itu ya, apa? Jadi pengeluaran tahun yang akan datang. Dengan hasil minus 1.512,288. Begitu juga dengan turun mesin yang lainnya. Dengan nilai 1,3 juta paper F 15%,6, hasilnya 1.296.984. Nilai sisa 3 juta kali paper F 15%,12, hasil 560.721 dengan present worth mesin 2 mesin B dengan hasil minus 64.507.816. Maka mesin B dengan present worth A2 ini minus 64.507.816.000 mendekati 0. Ini dipilih. Kemudian metode nilai deret seragam atau annual worth untuk mesin A. Ongkos biaya awalnya minus 45 juta rupiah dikali A per P dengan 15%, bunga 15%, 12 dengan minus 8.301.645 rupiah. Ongkos biaya tahunannya minus 8 juta, turun mesin setiap 3 tahun minus 2.500 A per F, 15%, 3, memperoleh hasil 719.942,5 ya. Dengan nilai sisa 5 juta dikalikan dengan A per F, bunga 15%, 12, memperoleh hasil 172.405. Untuk annual worth-nya mesin A sehingga jadi minus 16.849.182,5. Untuk annual worth mesin B, ongkos biaya awalnya minus 29 juta kali rumus A per P 15%, 6, memperoleh hasil minus 7.662.873. Terus biaya tahunannya mesin B minus 9 juta, turun mesin setiap 2 tahun minus 2 juta, A per F 15% dengan 2,2, memperoleh hasil minus 930.232 dengan nilai sisanya hasilnya 342.711. Annual worth dari mesin B sehingga minus 17.250.394, sehingga mesin yang layak dibeli adalah mesin A. Ininya lebih sedikit. Lanjut untuk nomor 4, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi. Cash flow-nya per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah ini. Tahun pertamanya untuk cash flow-nya 250 juta, kumulatif cash flow-nya 250 juta juga. Untuk tahun keduanya 200 juta, untuk kumulatif cash flow-nya 450 juta. Tahun ketiganya 150 juta, kumulatif cash flow-nya 600 juta. Untuk tahun keempat 100 juta, kumulatif cash flow-nya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai payback period untuk kasus arus kas yang tidak sama menggunakan
PBB sama dengan N plus A min B C min B dikali 1 tahun. Untuk keterangannya, N ini tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. Untuk A jumlah investasi awal dan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Dan C ini jumlah kumulatif arus kas tahun ke N. Ini cash flow-nya. Diketahui N sama dengan 2A 500 juta rupiah dan B 450 juta, C 600 juta. Ditanyakan payback periodnya sehingga N ini rumus yang tadi. N A min B per C min B dikali 1 sama dengan 2 plus ini yang 500 juta dikurangi 450 per 600 juta dikurangi 450 dikali selama 1 tahun. 2 plus ini hasil dari ini menjadi 50 juta per 150 juta kemudian dikali 1 tahun. 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun. Ini disederhanakan dengan 2 1 per 3 tahun. 2 tahun 1 per 3 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya penjelasan materi UTS ini. Bila ada kurang lebihnya atau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran hanya milik Tuhan semesta alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.